Salam jumpa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Di pagi yang indah ini, patutlah kita menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih. Sebab sesungguhnya kasih anugerah Tuhan selalu nyata dan teralami dalam hidup ini. Di pagi yang indah ini kita boleh diperjumpakan kembali melalui channel YouTube Renungan Harian Keluarga 7 Juli 2023. Sebelum kita melangkah melakukan berbagai kegiatan aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak kita untuk bersaat teduh, mendengar firman Tuhan sebagai pelita pedoman dalam perjalanan hidup ini. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Yesus Kristus, di pagi yang indah ini, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, seraya menaikkan pujian syukur, hormat dan terima kasih. Sebab sesungguhnya kasih anugerah Tuhan selalu kami alami dalam hidup ini. Itu nyata di mana kami boleh terpelihara dan selamat menikmati hari yang ketujuh di bulan Juli di tahun 2023. Kami tetap ada dalam pemeliharaan, ada dalam penjagaan, dan ada dalam pemberkatan-Mu. Sebab itu ya Tuhan, di pagi ini sebelum kami melangkah melakukan berbagai tugas tanggung jawab kerja, kami rindu untuk datang di hadirat Tuhan. Kami rindu untuk tetap disegarkan, dimampukan, diingatkan dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, mampukan kami agar supaya ketika kami mendengarkan suara-Mu, kami tidak akan mengeraskan hati, tetapi mau melakukan dan hidup di dalamnya. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, sahabat renungan harian keluarga teristimewa, keluarga besar Gereja Masih Injili di Minahasa, Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru, dari kolom 1 sampai kolom 29. Firman Tuhan di sepanjang hari ini, Jumat 7 Juli 2023, terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Baru, dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 yang berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Dari firman ini, maka sebagai tema di sepanjang hari ini adalah hidup yang berpusat pada Kristus. Jadi tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat. Ketika kita melakukan pekerjaan, dibarengi dan dilandasi untuk berjalan bersama dengan Dia, tetapi juga bagaimana kita memusatkan kehidupan kita kepada Dia Kristus yang adalah pemilik kehidupan ini. Karena itu firman mengingatkan kepada kita sebagai gereja orang percaya, dan lebih khusus dalam pembacaan ini diingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi agar supaya dapat memikirkan yang mulia, hal-hal yang benar, jujur, suci, bahkan semua yang indah dan menarik yang harus kita lakukan dan yang harus kita wujud nyatakan
dalam rangka menghadirkan damai sejahtera dan sukacita itu dalam kehidupan ini. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi, termasuk kita sebagai gereja orang percaya, bagaimana seharusnya kita hidup dalam tanggung jawab iman, dalam melakukan segala aspek tugas tanggung jawab kerja. Tetapi juga bagaimana kita harus menunjukkan jati diri dengan kualitas iman yang teruji, dengan melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kerja, baik dalam dunia pengabdian maupun dalam pelayanan. Bahkan Rasul Paulus menghendaki agar supaya jemaat di Filipi, termasuk kita gereja masa kini, berorientasi hidup berpusat pada Yesus Kristus dengan memelihara kualitas hidup yang pada akhirnya akan memberi dampak yang membawa sukacita, damai sejahtera, tetapi juga mendatangkan hal-hal yang positif bagi kehidupan di tengah-tengah banyak orang. Sekaligus bagaimana kita hidup dalam kualitas iman agar supaya bermakna bukan hanya bagi pribadi kita, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita, termasuk keluarga, jemaat, dan masyarakat. Dan karena itu juga Rasul Paulus mengingatkan kepada kita agar supaya jangan menganggap remeh tentang peran yang dipercayakan kepada kita selaku gereja untuk terus bersaksi, bersekutu, dan melayani. Dan hendaklah dalam tugas panggilan pelayanan itu kita saling mengingatkan dan memotivasi untuk melakukan yang terbaik dalam setiap tugas, sambil bagaimana kita menghadirkan konsep hidup dengan membina, memelihara relasi yang positif antara kita dengan orang-orang yang kita layani, di dalamnya antara suami istri, orang tua dan anak, tetapi juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Apapun itu lakukanlah dengan baik, tetapi juga dengan benar, serta berkualitas. Lakukanlah semuanya itu bukan untuk mendapat pujian penghargaan dari sesama manusia, melainkan untuk mewujud nyatakan apa yang sudah diajarkan oleh Dia yang empunya kehidupan ini, tetapi juga yang empunya tugas panggilan pelayanan Dia, Kristus Yesus, yang adalah Sang Kepala Gereja Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana yang disampaikan dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23, yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, baik orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua, bahkan juga hubungan antara suami istri dan anak-anak, hubungan dengan sesama pelayan, hubungan bersama
dengan sesama kita. Mari kita terus menciptakan dan memelihara serta membangun kehidupan yang membuahkan buah-buah untuk keagungan dan kemuliaan Tuhan, sambil terus belajar melakukan peran kita dengan baik, dengan sepenuh hati, agar semua yang kita lakukan itu, yang Tuhan anugerahkan, benar-benar untuk kemuliaan bagi namanya, tetapi juga dalam kehidupan kita di sini, kini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami agar supaya semua yang manis, semua yang benar, semua yang adil dapat kami lakukan dan wujud nyatakan, bukan untuk kepujian diri kami, tetapi untuk hormat, kemuliaan, dan kepujian bagi nama Tuhan. Ajar kami untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Dan biarlah segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, boleh kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Sebagaimana Rasul Paulus menasihati, mengajak jemaat Filipi agar supaya terus menciptakan dan memelihara hubungan yang baik, hubungan yang akrab satu dengan yang lain. Biarlah dalam perjalanan kehidupan ini kami terus melangkah satu dengan yang lain untuk saling memberikan support, untuk saling memberikan semangat, saling menopang dalam doa, saling menguatkan dan saling menghibur satu dengan yang lain. Dan biarlah kami semakin menampakkan jati diri dengan memiliki kualitas iman yang benar-benar sungguh kepada Tuhan, tetap setia dan taat. Tetapi juga bagaimana kami terus melakukan apa yang baik, apa yang benar untuk mendatangkan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan bersama sebagai umat kepunyaan Tuhan. Maka berdoalah kami, kiranya kami sebagai jemaat-Mu, Gemim Bukit Moriati Kalabaru, dari kolom 1 sampai kolom 29, dari anak kecil, pemuda, remaja, sampai orang tua lanjut usia, tetap ada dalam penyertaan, ada dalam pemberkatan Tuhan. Kami berdoa kiranya kami semakin utuh menjadi satu tubuh. Bagaimana kami mau memelihara dan menciptakan kehidupan yang rukun, penuh cinta dan kasih, terikat erat dalam kekeluargaan persaudaraan satu dengan yang lain. Dan karena itu diberkati kami semua dengan berbagai profesi yang ada. Baik kami sebagai abdi negara, ASN, baik kami sebagai abdi swasta, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai tukang, sebagai sopir, sebagai TNI Polri, bahkan juga sebagai orang-orang yang sedang sementara berjuang dalam rangka menggapai, meraih segala sesuatu yang mereka rindukan, yang mereka harapkan lewat perjuangan dan kerja keras. Karena itu dimanapun mereka pergi dan berada, Tuhan selalu sertai, lindungi, dan berkati. Pakailah kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang ada, penatua, diaken, dari kolom 1 sampai kolom 29, para pegawai gereja kostor, tim multimedia, panitia hari raya gerejawi, panitia pembangunan Wale Bumotik, bahkan juga panitia sidang majelis sinode tahunan yang pada bulan November akan dilakukan di Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru di wilayah Manado Timur 4. Teristimewa Tuhan tetap pakai Badan Pekerja Majelis Jemaat, Ketua yang terkasih Bapak Pendeta Henry Mekidenga, Magister Teologi,
dalam berbagai tugas tanggung jawab kerja sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Bukit Moriah Kalabaru, sekaligus tugas tanggung jawab sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Timur 4, tetapi juga sebagai Ketua BKSAUA Provinsi Sulawesi Utara, dengan berbagai kesibukan tanggung jawab yang Bapak Pendeta lakukan. Tuhan tetap beri kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat yang daripadamu. Dan biarlah segala sesuatu yang sudah sedang sementara dilakukan, dikerjakan, menghadirkan damai sejahtera dan berkat dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moriah Kalabaru, tapi juga mendatangkan berkat bagi istri, anak cucu, bahkan orang-orang yang mengasihi dan dikasihi. Karena itu dimanapun Bapak Pendeta Henry Meki Denga, Magister Teologi pergi dan berada, Tuhan tetap pagari dengan kuasa dan kasih-Mu. Jauhkanlah daripadanya berbagai ancaman, mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, kuasa kegelapan, teristimewa maut yang mau merampas kehidupannya. Engkau juga akan pakai badan pekerja majelis jemaat lainnya, baik wakil, sekretaris, bendahara, dan semua keanggotaan yang ada. Kiranya sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, mereka pun semakin bersinergi satu dengan yang lain. Bagaimana mereka saling menghormati, saling memberikan dukungan, tetapi juga bagaimana mereka menciptakan dan memelihara kehidupan yang benar-benar mendatangkan berkat bagi banyak orang, termasuk di dalamnya para pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 29. Di dalamnya pendeta bersama dengan keluarga. Keluarga pendeta Mawi Cereh Winanti, keluarga pendeta Kando Ekel, keluarga pendeta Somba Watu Seke, keluarga pendeta Lopati Dimpudus, keluarga pendeta Aihuan Kansil, keluarga pendeta Dodolang Tambun. Ya Tuhan, ketika kami diikat menjadi satu, maka apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam keterpanggilan ini pasti dapat dijalani dengan baik dan pasti dapat diwujud nyatakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi mereka yang memberi diri sebagai prajurit, sebagai abdi-Mu, pemerintah bangsa dan negara kami, baik dari pusat sampai di pelosok desa, khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado. Gubernur Bapak Oli Dondo Kambe bersama dengan keluarga, istri, anak-anak, Wakil Gubernur Bapak Dr. Randes Stephen Kando bersama istri, anak-anak, dan semua jajaran yang ada. Wali Kota Bapak Andre Ango bersama dengan keluarga, Wakil Wali Kota Penatua Dr. Richard Suwalang bersama istri dan keluarga, dan semua jajaran yang ada, camat, lurah, sampai ketua-ketua lingkungan. Tuhan pakai mereka agar supaya dengan gigi, dengan penuh dedikasi, dengan etos kerja yang tinggi, mereka pun secara bersama melakukan apa yang menjadi program, apa yang sedang sementara dan sudah mereka lakukan, agar supaya semuanya itu mendatangkan damai sejahtera, sukacita dan berkat dalam kehidupan banyak orang, khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Terpujilah nama-Mu. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang bimbang, ragu, Tuhan kokohkan dan teguhkanlah iman mereka. Maka semuanya itu kami mau taruh dalam tangan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah
renungan harian keluarga. Mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan sambil tetap eksis dan enjoy dalam menjalani kehidupan ini. Shalom, Tuhan memberkati.